Shalom, kembali berjumpa dalam edisi khusus rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit bersama GM AHK Menteng Jakarta. Surat Paulus kepada jemaat Efesus sepanjang pekan ini telah kita bahas. Yah, kota ini sangat penting sekali. Kota ini adalah ibu kota dari provinsi Asia. Penduduknya kurang lebih 250 jiwa. Kota yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan persimpangan jalur dagang darat. Kota ini juga adalah pusat penyembahan Dewi Artemis. Jadi jangan heran kalau Paulus punya concern khusus menginjil di kota ini. Pada perjalanan pelayanan misionaris yang pertama, Paulus cuma punya waktu singkat untuk in touch, mengajar dan berkhotbah. Tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu pada perjalanan misionaris yang kedua. Dia punya waktu kurang lebih 3 tahun, dia menginjil di sana sambil menulis buku 1 Korintus. Kita pasti ingat hal-hal yang istimewa yang terjadi di kota Efesus. Huru-hara yang diusung oleh Demetrius karena dia dan banyak temannya yang adalah pengrajin perak di kuil Dewi Artemis pendapatannya menurun. Jadi dia pikir Paulus ini merugikan. Khotbah Paulus saat itu menggoncang keyakinan orang-orang Efesus yang masih menyembah kepada para dewa-dewa. Masih ingat juga dengan sekumpulan tukang jampi, bukan saudara? Mereka coba untuk mengusir Paulus. Tapi anehnya adalah cara kerja mereka usir setan menggunakan nama Yesus dan Paulus. Dan hebatnya kepalsuan ini dilakukan oleh anak imam Yahudi yang bernama Skewa. Setan-setan itu akhirnya justru menyerang orang-orang yang mau mengusir Paulus dari Efesus. Kitab-kitab sihir dibakar dan penyembahan kepada Allah yang benar dilakukan di Efesus. Surat Paulus kepada Efesus ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Kitab ini ada kesamaan waktu dengan tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose dan tulisan personal kepada Bapak Filemon. Jadi dia ditulis ini waktu dia ada di penjara di Roma. Sebagai penulis kitab Efesus, Paulus coba untuk mengidentifikasi dirinya dengan berbagai cara. Uniknya saudara, di awal dia sebut dirinya sebagai penulis. Tapi di tengah-tengah suratnya dan di akhir khotbahnya dia tulis aku. Atau dia identifikasi dirinya sebagai aku yang dipenjarakan karena Kristus dan untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Surat ini dibawa secara khusus oleh rekan sekerjanya namanya Tikitus. Lalu surat ini dibacakan kepada jemaat-jemaat Efesus yang waktu itu masih terbentuk jemaat-jemaat rumah. Jadi gerejanya di rumah-rumah. Jemaat-jemaat itu tentu saja terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak karena di dalam rumah. Dan kalau ada tamu-tamu atau siapa saja yang tinggal di dalam rumah itu, mereka akan mendengar pesan dari Paulus kepada surat jemaat Efesus. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan jemaat Efesus yang sedang mengalami penganiayaan. Paulus juga mengulangi kisah mereka dulu waktu mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Paulus mengingatkan mereka bahwa kalian ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena itu kalian perlu dibangunkan kembali agar kalian ingat identitas mereka, identitas kalian yang sejati, yaitu pengikut Kristus. Jadi jangan heran saudara apabila tema-tema berikut ini sering muncul. Paulus mendoakan mereka agar mereka terus berpegang teguh kepada roh yang memberikan persatuan. Mereka harus hidup baru, mereka harus bersatu dan bertumbuh. Mereka harus berjalan dalam kasih, dalam terang dan hikmat. Dan ingat, mereka perlu berdiri bersama sebagai prajurit Allah dan mempraktekkan kehidupan yang dibentuk oleh Kristus di dalam keluarga Kristiani, ayah dan ibu, suami dan istri, dan juga anak-anak mereka. Karena sifat dari pekabaran kitab Efesus ini sangat luas. Bahkan saudara, kisah ini dimulai dengan cerita ketika keselamatan itu dinyatakan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan tema tentang keselamatan melalui Kristus pun ditegaskan dalam kitab ini. Jadi sesungguhnya kitab ini sangat relevan dengan kehidupan kita pada zaman now. Pesan Paulus kepada jemaat Efesus adalah pesan yang sama, yang menggema, yang gaungnya sampai kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita dipanggil untuk memberikan peringatan yang tegas kepada dunia bahwa hari Tuhan sudah dekat.
Dan lebih daripada itu, panggilan yang ketiga, sebagaimana jemaat Efesus diingatkan oleh panggilan suci itu, maka kita pun diingatkan akan panggilan suci itu, supaya kita hidup dalam komitmen rohani untuk memenuhi rencana Tuhan bagi dunia. Nikmati terus pelajaran Sekolah Sabat bersama GMAHK Menteng Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.